bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup jalan pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang dia terus menua. Ayat 7 sama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualan minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara sekalian, hari ini topik kita bicara tentang hutang. Dari pembacaan kita di atas, kita ketemukan ada satu problem, yaitu seorang janda dari para nabi. Dia datang menghadap Elisa, dia bilang, Bapak bos meninggal, dia nabi, dia hidup takut akan Tuhan, tapi begitu Bapak tua jalan, tinggal kami dan anak-anak ini, utang tidak bisa bayar. Nah sekarang ini penagih utang sudah tahu. Kami punya anak 2 orang di atas bawah jadi budak sudah, mati sudah saya ini. Nah, saya dapati Bapak Ibu Saudara sekalian, utang ini semua kalangan bisa dapat kena. Semua orang bisa terjerat di situ. Bahkan yang kita lihat dalam cerita ini, yang mengalami jeratan hutang, hidup dalam kesusahan, kesulitan, bukan orang sembarangan. Ini istri seorang hamba Tuhan juga. Nah, mari kita lihat sudah. Tadi pagi saya sudah sampaikan ini, dari pembacaan ini 3 hal yang saya mau bahas. Yang pertama problem yang ada, kedua penyebab, yang ketiga solusinya. Saya tipe orang yang sistematis kalau barang-barang begini. Karena kalau kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan problem, kita mesti cari tahu penyebabnya apa, solusinya apa. Kita mesti realistis di sini. Yuk kita bahas sama-sama. Kenapa hutang perlu dibahas? Hutang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sama dengan ikatan, itu sama dengan hutang. Kadang kita pikir orang yang terikat rokok susah lepas, kita pikir betul dia kecanduan. Ada orang yang kalau 1 hari tidak judi, dia badan sakit semua, kita bilang dia kecanduan judi. Ada orang yang memang kecanduan narkoba, itu kalau tidak kena narkoba dia sakau setengah mati. Dia beribut setengah mati, dia tidak peduli orang lain. Dan saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata utang itu juga satu ikatan. Utang itu juga kutuk. Kenapa? Sebab saya lihat ini, ada orang yang dari tahun ke tahun sebenarnya dari segi kemampuan keuangan tidak bisa berhutang, tapi tetap terikat hutang juga. Bahkan kalau jatuh dalam hutang, seharusnya dalam kondisi yang dia punya, pekerjaan yang dia punya, mudah sekali untuk lepas. Tapi saya lihat sudah, ada orang-orang yang punya pendapatan bulanan rutin, tapi itu dari tahun ke tahun itu terikat hutang. Mulai dari dia mulai nikah, mulai dia mulai kerja, sampai pensiun itu tidak keluar dari sana. Itu SK itu kuliah terus diberi. TNS habis, TNS lagi, TNS habis, belum lunas, TNS pulang lagi. Sampai pensiun itu SK tidak keluar-keluar dari sana. Kenapa bisa begitu? Ternyata utang itu kayak belitan ular, susah lepas. Jadi saya perhatikan, aduh Tuhan, saya berdoa jemaat GBI Islam tidak ada yang terikat dengan utang lagi. Kalaupun ada yang terikat, kita lepas hari ini. Amin. Amin. Aminnya kecil, mungkin saya tidak ada utang. Oke, kenapa saya bilang utang itu ikatan, utang itu kutuk? Saudara perhatikan Ulangan 28. Ulangan 28 itu ada 2 kamar.
Yang satu areal ayat 1 sampai ayat 14 itu bicara berkat. Itu dia mulai dengan begini: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka berkat ini akan datang kepadamu. 1, 2, 3, 4 sampai ayat 15. Kalau ayat 15 sampai 68 itu judulnya kutuk. Dia mulai dengan begini: jikalau engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala kutuk ini akan datang dan menimpa engkau. Dia mulai urut dari ayat 15 sampai ayat 68. Nah, mari kita lihat apakah dari berkat dan kutuk dia bicara tentang utang. Tolong tampilkan Ulangan 28 ayat yang ke-12. Nah ini, kalau saudara ada di dalam berkat, zona berkat, ini yang terjadi. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Ini yang Tuhan lakukan bagi saudara. Akibatnya apa saudara? Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri apa? Tidak meminjam. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau ada tangan di atas, bukan tanganmu di bawah. Kalau engkau ada dalam berkat Tuhan, engkau yang memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak berhutang. Ini kalau engkau ada di dalam zona berkat. Tapi kalau engkau ada dalam zona kutuk, tolong tampilkan ayat 44. Karena dari ayat 15 sampai 68 itu bicara kutuk. Iya di sini itu kalau dari ayat sebelumnya ayat 43, maka orang-orang kafir itu akan datang memerintah ke atasmu. Dikatakan ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadamu. Engkau yang berhutang dan dia yang menghutangkan kepadamu. Ia akan menjadi kepala, tapi engkau akan jadi ekor. Saudara perhatikan di sini. Kelihatan jelas. Di sini kalau kita masuk di sini, orang yang berhutang itu ada dalam kutuk. Nah, saya mau bilang begini, saudara, hutang itu sendiri tidak dosa. Karena kalau engkau diberkati Tuhan, engkau akan menghutangkan buat orang lain. Kalau hutang itu dosa, berarti engkau bikin berdosa orang lain. Hutang bukan dosa. Tapi kalau engkau dalam posisi berhutang, hati-hati dengan hidupmu. Nah, hutang ini pengajaran supaya kita tidak salah persepsi. Hutang ini saya bilang terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama ada yang namanya hutang yang positif, ada hutang yang negatif. Atau hutang yang tidak berbahaya dengan hutang yang berbahaya. Kira-kira apa tuh Bapak Gembala? Tolong jelaskan. Ini cuma jelaskan. Nah, hutang yang positif itu dengan hutang yang negatif beda. Hutang yang negatif, hutang yang berbahaya itu begini. Saudara hutang tapi dipakai untuk konsumtif, dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Contohnya bagaimana Bapak Gembala? Contohnya begini, saudara. Uang tidak ada, tapi nekat hutang karena hanya kepingin punya HP baru. Kira-kira ini positif apa negatif? Positif. Negatif dong. Kalau saudara sudah punya motor metik, Honda Beat, saudara bisa pakai ke pasar, ke tempat kerja, ke gereja. Hanya gara-gara lihat orang pakai NMAX keren, lalu saudara paksa hutang, uang tidak ada untuk beli. Kira-kira itu baik atau tidak? Ayo kita jawab masing-masing. Nah, ini yang saya bilang, hutang yang negatif model begini. Tidak bisa kuasai diri. Pokoknya lihat orang bergaya, orang keren, saya juga. Meskipun kemampuan kita berbeda dengan mereka, kesanggupan kita beda dengan mereka, kita baku kejar dengan mereka, tapi karena kemampuan tidak punya, lalu apa? Ini yang disebut berbahaya. Ini disebut berbahaya. Kalau yang macam begini datang di saya thanking. Kita doa bukan tumpang tangan, tumpang kaki lebih. Ya toh. Kalau tidak punya, tidak sanggup.
Ya Bapak, tapi kan banyak istri bisa kredit, sahabat hati. Tahan diri sedikit. Tahan diri sedikit. Kau kan tidak mati kalau tidak ada itu barang. Iya tuh. Tetapi ada utang yang sebenarnya positif. Utang yang positif itu adalah utang yang ketika saudara berhutang pakai untuk modal usaha. Saudara pakai untuk modal usaha. Tentunya saya selalu katakan modal usaha waktu saudara berani ajukan utang, ajukan pinjaman itu kalkulasinya jelas, perhitungannya cermat. Saudara juga tahu bahwa saudara punya disiplin dalam mengelola uang itu, kemudian tertib waktu di dalam membayar. Itu penting sekali. Kenapa? Karena contoh dari janda ini, janda ini tidak punya apa-apa. Tapi waktu Elisa mau tolong dia cuma punya buli-buli satu. Ada berkat besar yang mau dicurahkan. Maka Elisa bilang, kau pergi pinjam. Pinjam apa? Pinjam buli-buli kosong, pinjam baskom kosong, pinjam jerkin kosong. Kalau ada drum kosong, bawa datang, pinjam sana. Saudara perhatikan, pinjam perlu, pinjam juga perlu. Jujur saat ini saya temukan ada teman-teman pebisnis, pengusaha yang sebenarnya mereka banyak, modal mereka modal yang tersimpan mereka banyak, tapi namanya pebisnis punya hitungan tersendiri. Uang mereka lebih suka mereka simpan dan berusaha pakai pinjaman. Yaitu kalkulasi mereka sendirilah. Saya tidak menghakimi untuk itu. Tapi saya mau bicara tentang bagaimana kita kelola hutang ini. Kenapa utang ini jadi problem? Amsal 22 ayat 7, tolong tampil. Ini yang kemudian bikin utang jadi problem. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang menghutang. Dengan baik-baik. Kalau kita dipinjam orang, dia suka kasih kita, apalagi dipinjam itu leher sampai mau patah itu. Nah, waktu kita leher sampai mau patah dapat itu, sejak hari itu, jujur saja orang mungkin kita di atas mimbar bilang begini, jangan memandang membedakan orang dari kaya miskin, tapi kita masih injak kaki di dunia ya. Namanya kalau kita suka tanda tangan di orang, dia lihat kita tuh di bawah, kita lihat dia di atas. Apalagi sepanjang itu utang belum lunas, rame itu. Karena yang namanya jadi budak itu tidak bebas. Ini jalan raya bebas kita lewat, saudara. Tapi sepanjang itu utang belum lunas di rumah di situ, lebih baik saya putar jalan. Saudara pernah utang begitu? Pernah begitu? Saya pernah soalnya. Saya pernah. Jujur tanah yang saya punya sekarang itu, saya kan belinya cicil sama tuan tanah itu. Ya memang dia panggil saya anak. Pokoknya anak kuku ambil sudah. Nanti 3-4 bulan bapak perlu uang, bapak datang minta uang. Baik juga, saya dibantu sudah. Tapi dengar tidak, komitmen boleh komitmen. Ada waktu-waktu dia datang saya uang tidak ada. Dia datang saya uang tidak ada. Nah itu kalau uang sudah tidak ada itu, kau tahu. Kau tahu berarti sesama itu. Mana? Oh tidak. Berarti yang kasih utang sama orang. Karena dulu begitu. Saya ingat itu 20-an tahun yang lalu. Jadi dia sudah mulai lihat dari sana, saya mulai hilang dari sebelah sini. Kenapa? Karena utangnya bakal tadi. Ya. Orang kalau punya utang itu hatinya tidak tenang. Tapi ada yang tega juga, dia utang lebih banyak dia yang gas. Pernah begitu? Dia waktu datang utang itu dia leher itu air mata jatuh, kita ikut menangis rame-rame. Tapi giliran kaki kita yang menangis, dia gas terus dari sana. Kau utang cuma begitu saja, kau anggap saya tidak banyak. Memang kau tidak bayar juga. Ya tuh, seperti begitu seringkali ini drama-drama utang ini. Bikin kita berdosa habis. Nah itu yang saya bilang, utang ini kemudian jadi masalah. Jadi hari kita bahas utang boleh.
Saya tidak bahas pada berbicara soal bejana kosong diisi terus. Itu secara rohani kita itu dalam sekali. Tapi biar ini hari kita turun dulu, jangan main di udara, kita main di dunia. Roh sabar dulu, kita urus ini perut. Sebab kalau ini utang, ini perut tidak urus beres, kita doa keliling kota, orang bilang begini, kalau doa keliling terus utang kita kejar keliling kota. Nah, jadi lebih baik kita urus ini utang ini. Nah, supaya kalau utang beres tidak jadi batu sandungan. Tuhan Yesus naik datang juga kita terangkat, tidak terkait kita. Ini penting. Nah, penyebab utang ini apa? Ayo, yang pernah berhutang penyebab utang apa? Tidak usah angkat-angkat yang berhutang, Tolong pasang muka manis, muka ganteng, senyum sedikit, biar cuma kita dan Tuhan yang tahu. Yang lain tidak usah tahu. Nah ini banyak alasan soal utang. Penyebab utang itu banyak, tapi saya bagi dua bagian besar. Yang pertama, kenapa orang berutang? Yang pertama, karena memang penghasilannya, income-nya itu rendah sekali. Memang penghasilannya jauh di bawah kebutuhan fisik minimum. Itu yang bikin orang mau tidak mau kan berhutang. Kalau kita cuma hidup sendiri, hidup di hutan, apapun yang kita dapat, makan tidak perlu hutang. Ya toh, karena apa? Karena hidup sendiri. Cuma kalau kita hidup rame-rame di tengah keluarga besar, dalam komunitas sosial, apalagi hidup di Momere, saya bilang penghasilan 1 bulan cuma dapat kadang ojek 700.000, 800.000, tapi ini kumpul keluarga tidak habis tiap bulan ini. Datang terus, kita baru mau tarik napas sedikit, undangan rekado muncul, itu undangan kumpul keluarga muncul. Ini yang bikin kita serba salah. Saya lihat di sini di Momere ini kan begitu. Jangan kali itu, di saya punya keluarga dilarang Tuhan tiap kali juga bilang begitu. Aduh kakek, kita ini tidak bisa tarik nafas. Ini bulan Zulhijjah yang mati. Saya bilang nak berdoa supaya jangan mati-mati dulu anak bulan. Kita bilang mati terus kan? Mau bilang apa? Nah kalau ada orang meninggal, ada orang nikah, otomatis yang namanya undangan datang. Kalau undangan datang itu untuk hadiri tidak apa-apa. Tapi kalau undangan datang kumpul keluarga, kita mulai bawa apa? Mama ada, tidak ada. Lari di mana coba? Koperasi harian, no? Koperasi harian panen juga. Karena kalau undangan datang pergi salah, tidak pergi salah. Ini yang bikin kemudian kenapa? Utang. Jadi yang pertama yang bikin orang utang itu memang penghasilan kita sedikit, tetapi kebutuhan kita besar. Yang kedua yang bikin orang berhutang apa coba? Penghasilan cukup sebenarnya, tapi kita tidak bijaksana kelola itu. Waktu kita tidak bijaksana kelola itu keuangan, itu yang bikin kemudian kita jatuh dalam hutang. Nah solusinya apa? Saya main di sini. Yang pertama, kalau hutang itu ikatan, hutang itu ada kutub, saudara sulit keluar dari situ. Yang pertama, di dalam nama Tuhan Yesus, tengking roh utang, tengking roh kemiskinan. Saya mau kasih tahu begini, utang tidak bisa ditengking. Saya ulangi, utang tidak bisa ditengking, utang mesti dibayar. Tapi roh utang, roh kemiskinan itu mesti diikat, dipatahkan, diberi. Karena Yesus itu berkata begini, aku datang supaya domba-dombaku beroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Ini bicara bukan cuma sekedar rohani, tapi jasmani juga. Kita diberi kelimpahan jasmani dan rohani. Itu rancangan Tuhan. Tapi iblis datang merusak, mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya roh utang dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya berdoa dan tengki. Ada yang kita mesti. Kita belajar dari janda ini. Yuk kita belajar. Tolong tampilkan bacaan kita tadi. Dua Raja-Raja 4. Kita lihat ayat 2, 3. Ayat 2. Oke. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kau perbuat bagimu? Kau kasih tahu kau punya apa?
supaya kita lihat kita bisa buat apa. Perempuan ini bilang apa coba saudara berarti? Hambamu tidak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Bos, tidak ada apa. Di mata perempuan ini buli-buli yang isi minyak itu tidak ada arti, terlalu kecil dan tidak bisa tolong. Ini tidak ada arti. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali mimpi kita terlalu besar, harapan kita terlalu besar. Ketika kita mau memulai suatu usaha, kita kepingin keluar dari lubang, kita selalu menghayal, kita mimpi, tiba-tiba ada konglomerat yang datang kasih kita modal untuk kemudian kita bikin SPBU 1. Itu mimpi terlalu tinggi. Bisa tanya, kok ada apa? Cuma tidak 1 botol. Saudara, Tuhan tidak tanya apa yang kau punya, Tuhan tanya apa yang kamu punya di tanganmu. Sekecil apapun itu, kalau Tuhan berada bersama saudara, akan ada mujizat terjadi dalam hidup. Saya mau katakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita mimpi sesuatu yang tidak ada di tangan. Kita lupa apa yang kita punya. Ini minyak dalam buli-buli sudah terlalu lama dia punya. Ini mungkin cuma sisa dari yang sekian botol, tapi sisa yang sedikit ketika Tuhan pakai untuk memberkati. Dikatakan selama masih ada buli-buli kosong, itu minyak tidak pernah berhenti mengalir. Dengar saudara, setiap kita Tuhan tahu potensi-potensi kecil, tapi kalau itu kita serahkan dalam tangan Tuhan, itu jadi besar. Tadi pagi saya masih kasih contoh. Waktu Tuhan ciptakan manusia pertama, dia tidak ciptakan jutaan pasang pria dan wanita, tidak. Dia cuma ciptakan Adam, kemudian dia bentuk Hawa, pertemukan mereka, lalu dia kasih potensi untuk berkembang biak. Hari ini 7 miliar manusia ada, karena itu bohong. Waktu Yesus kasih makan 5.000 laki-laki di luar perempuan dan anak-anak, dia tidak pakai 5.000 roti, dia tidak pakai 5.000 ikan, cuma 5 ikan 2 roti. Tapi yang 5 ikan 2 roti, ketika Tuhan taruh potensi dan Tuhan buat mujizat, saudara apa yang terjadi? Sisanya 12 pak. Kita mau catat ke bantah. Kenapa? Karena dia akan munculkan bagaimana kita tidak kuasai diri. Betulkah yang kita belanjakan itu betul-betul semua kebutuhan atau lebih banyak keinginan di sana? Ayo bapak mama, anak-anak, berapa banyak yang pernah begini? Di rumah nasi masih ada, lauk masih ada, tapi makan di luar. Hal kecil itu. Akhirnya itu nasi besok kasih makan babi. Puji Tuhan, babi bilang ada bayam goreng. Wah, itu deh babi. Tapi disitulah semua kita kenali persis apa yang kita punya, utang kita berapa, pengeluaran rutin kita berapa, listrik yang kita bayar tiap bulan itu koketnya berapa kali beli, air yang kita pakai itu kita. Satu ketika saudara, ini hal kecil, satu ketika saya bayar air yang biasanya 200.000, dia naik jadi hampir 700.000, dan itu berjalan. Saya pikir kebetulan atau mereka lupa catat, jadi mungkin dijumlahkan 2 bulan sekaligus. Tapi ternyata itu dia berlangsung sampai 2 bulan, dan 2 bulan ketiga saya lihat meteran memang begitu. Saya melihat apa yang salah, pemakaian tetap. Ternyata karena kami itu air keluar kalau sore jam 4. Saya mulai perhatikan apa yang bikinnya meteran itu harinya bu. Ternyata begini. Kalau air belum jalan, saya sudah buka keran lebih dulu, keran utama itu stop kerannya dekat meteran itu. Kalau saya sudah buka, yang keluar pertama 15 menit itu angin ribut, itu angin. Nah kalau angin keluar, itu meteran jatuh sekian kubik. Setelah jalan sekian kubik, baru airnya keluar dibuka. Tapi itu kan kosong. Nah, saudara bayangkan 1 hari sekian kubik kosong. 1 bulan sudah berhenti. Lalu saya bilang sama mereka di rumah, mulai hari ini, karena biasanya pemalas kasih mati hidup, matikan saja keran. Kapan air sudah mengalir baru kita pergi buka. Sejak hari itu tagihan yang 700.000 turun kembali jadi 200.000.
Saudara bayangkan 500.000 kita buang percuma tiap bulan hanya karena kita tidak teliti dalam rumah. Berapa banyak saudara yang bangun sampai jam 8 listrik tidak kasih mati. Berapa banyak kita keluar jalan TV hidup nonton dia sendiri sendiri. Bisa mau kasih tahu hal-hal kecil yang banyak kali kita tidak anggap, kita pikir. Tapi kalau itu TV hidup sendiri, itu TV hidup sendiri, Bapak aja kasih mati itu kan dia ada khotbah, tapi siapa yang dengar? Biar itu kata Gilbert yang ngomong di situ, tapi kalau tidak ada yang dengar lebih baik kasih mati tangan. Kan begitu. Ini hal kecil. Yuk mari kita kendalikan hal-hal kecil dalam rumah yang bikin pengeluaran yang tidak perlu. Kalau sekedar naik motor keliling kota tidak ada tujuan, lebih baik diam di rumah. Itu bensin mahal sekarang. Ya tuh. Tapi kalau saya sama istri saya keluar keliling kota pakai motor, itu ada tujuan. Kami juga butuh pesta-pesta di atas motor. Kalau di mobil kan tidak bisa keluar, kalau di motor bisa keluar. Tapi kan sambil doa keliling kota. Kota diberkati Tuhan. Iya. Nah, ini rumus kelimpahan. Kasih saya 5 menit lagi. Amsal 21 ayat 5. Kasih saya beberapa menit lagi. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Saudara tahu rancangan orang pemalas? Orang pemalas itu cuma ada ide. Orang pemalas itu cuma ada ide, tapi dia tidak bikin apa-apa, tidak jadi apa-apa. Tapi dikatakan rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Artinya habis dia rancang, dia eksekusi, dia jalankan, dia kerjakan. Dan yang terakhir, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tergesa-gesa dalam hal apa? Salah pengeluaran. Tadi pagi saya kasih contoh yang bikin mama-mama, bapak-bapak, ibu-ibu sampai kalah kalau masuk di DIY, kalah kalau masuk di mall. Apa yang bikin kita tergesa-gesa di sana? Diskon. Ya, kalau ada tulis 70% off, wih, semua kumpul di situ. Barang yang kita tidak perlu juga kita beli. Karena kalau tidak beli rugi, dia suruh jauh. Padahal barang tidak perlu. Barang tidak perlu. Tadi pagi saya kasih contoh kecil sederhana, kami tertawa. Pergi masuk DIY, keliling naik turun, pegang ini keranjang Subhanallah. Istri saya bilang begini, Bapak ini manis kecil, warnanya bagus, apa saudara? Itu tempat bikin es batu yang kotak-kotak taruh di freezer. Ya tuh, yang manis Bapak. Ini warna pink dan warna biru yang bagus, mana Bapak? Warna bagus. Ambil dua-dua Bapak, ambil. Sudah masuk saya tanya, Mama minum air es? Saya punya istri ini, dia siap panas juga kalau kamu makan, tetap dia minum air hangat. Kalau dia mau beli untuk bikin es batu, saya tanya Mama minum es? Tidak. Itu seperti buat apa? Kami tertawa sudah. Dia sambil tertawa simpan kembali. Ya, kadang-kadang kita suka beli barang hanya karena lihat manis bagus, belum tentu pulang pakai. Ya tahu mama yang suka PRD begitu toh. Wih Bapak murah Bapak 300. Itu sampai penuh, itu 3 lemari tidak pakai. Kenapa kita suka beli sesuatu yang tidak kita pakai? Belajar bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Belajar punya skala prioritas. Dahulukan yang penting. Yang penting itu apa? Bayar duluan uang sekolah anak. Ya? Saya suka tahu itu. Bayar duluan itu yang namanya begini. Dalam rumah pasti butuh beras. Terima gaji pertama setelah singkirkan perpuluhan punya Tuhan punya. Beras taruh lebih dulu. Ya, beras taruh lebih dulu. Saya dari masih muda masih bujang itu saudara. Begitu saya terima uang pertama itu yang namanya beras, sarimi 1 dos, ikan kering 1 buah kumpul, itu taruh di bawah kolong tempat tidur. Kenapa? Menjaga nanti di tanggal 2. Iya. Jadi nanti kalau uang yang kita pakai habis-habis masih ada itu, aman.
Seringkali kita tidak hitung sampai di situ. Terbiasakan disiplin dari hal kecil. Saya sengaja mengajari, karena kalau kita tiap kali khotbah hanya tentang mesbah doa, puasa, kalau utang banyak, ini kita hanya puasa tentang utang saja, repot juga. Lebih baik kita kasih beres hal-hal begini. Jangan tergesa-gesa waktu belanja. Makanya bapak-bapak tapi toko itu istiqamah betul-betul. Jangan sampai dia lolos, kalau dia lolos kita lagi. Satu, yang kedua, ini belajar bersyukur. Tidak usah mati apa yang kita belum punya orang syukur. Kalau kita tidak mati kalau dia lewat bagaimana kita butuhkan. Seringkali itu kita kasih ke kita orang paling menderita hanya karena tidak punya apa yang orang punya. Dia, aduh bapak, dia punya rantai itu kira kita kapal bapak. Dia sekarang dipakai kalau berat begitu. Bapak dia punya bapak biru merah. Bersyukur mama tidak perlu bebal begitu mereka tapi mama sudah cantik. Orang kabur banyak supaya cantik saja. Iya tuh. Baiklah kalau ngomong suka betul. Iya, seperti begitu saudara. Ini hal kecil. Ini hal kecil. Tahukah bapak mama cara kita keuangan dalam rumah itu akan dicontoh oleh anak-anak. Nanti anak-anak waktu berumah tangga mereka akan contoh apa yang bapak mama lakukan. Kalau kita lakukan benar, makanya saya sayang sekali kalau ada bapak-bapak lihat anak-anak makan susah, lauk tidak ada, dia punya rokok dia terus. Saya bilang ini bapak tidak tahu diri macam begini. Anak makan setengah mati sampai stunting macam begitu, kamu rokok panjang terus dia. Bertobat yang begitu-begitu, tolong dulu. Saya omong apa adanya sudah. Ini hari kita omongin jakubi dulu. Kita selesaikan hidup ini beres di hadapan Tuhan, supaya waktu kita doa itu tidak terhalang. Bagaimana kita pelayanan tapi hidup tidak beres, itu juga tidak jadi berkat. Jadi hal-hal kecil ini sudah. Kenali baik-baik keadaan kita. Dengar, kalau kita keuangan kita keuangan banyak, saudara mau nikmati hidup seperti apa tidak apa-apa. Tapi kalau uang pas-pas, uang mepet-mepet, ini perlu diperhitungkan. Ini perlu dijalankan. Terakhir ini Amsal pasal 3 ayat 9-10. Ini rumus kelimpahan, rumus berkat. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Dengar saudara-saudara, engkau yang baru mulai bekerja, berusaha, butuh hasil pertama itu, muliakan Tuhan dengan itu. Saya tidak bilang semuanya kasih Tuhan, tidak. Ambil hasil yang pertama, terutama sisihkan yang bagus. Bila perlu cari, kalau itu berupa uang yang bersetrika yang baik-baik, kasih licin. Taruh dalam amplop bagus, persembahkan sama Tuhan. Dengar hasil survei, ini keluar dari firman Tuhan. Ada hasil survei bilang begitu. Yang merusak uang di Indonesia itu, uang itu kalau orang bawa pergi belanja di toko, pergi belanja di kios, itu uang yang kucak-kucak itu orang kasih lurus, baru pergi belanja di sana. Tapi kalau orang pergi gereja itu uang yang lurus, kucak dulu baru pergi gereja. Keluar dari situ bikin rusak uang. Betul tidak? Betul lah. Saudara kenapa lihat saya begitu? Betul lah. Karena saya tanya yang sudah kumpul itu boleh. Betul lah. Itu tangan semua begini habis. Uang yang tadi masih mulus itu ucap begini ramas kecil-kecil. Nanti baru buka itu setengah mati. Saya pikir sedikit. Ya. Nah ini hal-hal kecil. Tapi saya berdoa. Saya lihat ini muka-muka tidak ada utang semuanya. Kita berdoa, Tuhan tolong ini jemaat yang diberkati Tuhan. Hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga. Yuk kita berdoa.